Oke, baik semuanya, sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak gabungan antara gerak GLB dan juga gerak GLBB. Nah, gerakan GLB itu berada pada sumbu X dan gerakan GLBB berada pada sumbu Y. Jadi, gerak parabola ini gerak dua dimensi ya. Gerak dua dimensi yaitu gerak di sumbu X dan juga gerak di sumbu Y. Nah, kalau kalian perhatikan gambar, ini adalah contoh gerak parabola ya. Gerak dari titik A gitu. Dari titik A ke titik C. Ini gerak parabola. Nah, disebutkan bahwa ketika sebuah benda bergerak, dia punya kecepatan awal. Nah, saya akan menjelaskan beberapa besaran-besaran yang perlu kalian ketahui ataupun juga rumus-rumusnya beserta rumus-rumusnya. Nah, kita pertama akan membahas kecepatan awal pada sebuah gerak parabola. Kecepatan awal itu dilambangkan dengan P0. Ya. P0 itu sama dengan kecepatan awal. Karena bendanya ini bergeraknya itu secara diagonal seperti ini, gitu ya. Seperti ini, gitu ya. Maka ketika sebuah benda bergerak diagonal, dia punya sumbu X. Harus kita uraikan ke sumbu X dan juga sumbu Y. Maka P0-nya ada P0X gitu ya. Dan juga ada P0Y. Nah, di mana P0X itu P0 cos alfa. Kenapa cos alfa? Karena di sini ini ada namanya sudut elevasi. Ini di sini sudut elevasi. Dan sudut elevasinya ini berada di sumbu X. Maka ketika sebuah sudut gitu ya mengenai sebuah sumbu gitu ya atau berhimpit dengan sumbu yang lain, maka dia itu cos, itu gampangnya ya. Karena kalau seandainya dijelaskan secara trigonometri itu nanti akan lama lagi. Langsung ya, sudut diapit sudut ataupun sumbu yang kena sudut dia itu cos. Maka di sini karena dia di X, maka P0X-nya adalah P0 cos. Karena di Y-nya itu di sumbu Y itu tidak terkena sudut, maka di sini P0 Y-nya itu P0 sin alfa. Oke. Itu kecepatan awal. Kemudian ada juga kita mencari kecepatan benda pada saat T. Artinya kecepatan benda pada saat T itu adalah kecepatan ketika sebuah benda mempunyai beberapa detik. Contoh gini. Nanti pertanyaan, berapakah kecepatan benda pada detik ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya. Nah, maka rumus kecepatan adalah ini. P atau PT kecepatan akhir atau kecepatan ya, boleh PT P aja nggak apa-apa, akar Px kuadrat tambah Py kuadrat itu ya. Nah, maka Px nya kita cari dulu. Px itu sama dengan P0x. Kenapa sama dengan P0x? Karena kita ingat lagi bahwa gerak di sumbu X itu adalah GLB. Dan GLB kecepatannya itu apa? Konstan. Maka P0X gitu ya. P0 gitu. Itu akan sama dengan Px. Jadi kecepatan dimanapun akan sama dengan P0-nya gitu ya. Contoh bergerak P0-nya itu 5 meter per sekon. Maka Px-nya dimanapun itu akan 5 meter per sekon. Entah di titik ini, entah di titik ini, di titik ini, itu akan konstan, akan tetap. Maka di sini P0x-nya adalah P0x. Dan kita tahu bahwa P0x itu penjabaran dari P0 cos alfa. Itu ya. Adapun Py-nya kita cari dengan rumus P0y ini minus GT ya. Minus GT. Karena ini gerak
lurus berubah beraturan gitu ya. Mencari pi t kalau seandainya digerak vertikal ke atas. Nah, maka rumus pi adalah pi 0 y min gt, atau kita jabarkan jadi pi 0 sin alfa minus gt gitu ya. Gitu. Nah, kemudian maka nanti hasil yang ini kalian masukkan ke sini, hasil yang ini juga kalian masukkan ke sana. Selanjutnya kita bisa mencari posisi benda pada saat waktu keberapa. Contoh gini, berapakah atau di manakah posisi benda pada saat waktu ketiga gitu ya. Nah, maka kita mencari posisi X-nya di mana, posisi Y-nya di mana. Kita bisa menggunakan rumus di posisi X itu, X sama dengan Px gitu ya, dikali T, di mana Px itu kita tahu bahwa sama dengan P0x dikali T. Maka P0 cos dikali T. Jadi rumus akhirnya yang ini. Bisa kalian pakai ini. X itu sama dengan P0 cos dikali T. Kemudian untuk Y-nya kalian bisa cari menggunakan rumus P0Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Atau karena P0Y-nya itu P0 sin gitu ya, maka kalian ubah jadi P0 sin dikali T minus setengah GT. Maka kalian menggunakan rumus yang ini ya. Gitu. Itu untuk mencari posisi benda pada saat T. Kemudian pada saat gerak parabola ada yang namanya titik tertinggi. Titik tertinggi itu adalah titik di mana sesaat sebelum bola itu turun kembali gitu ya. Nah, maka di sini biasanya pi-nya itu adalah 0 gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus Y max ataupun H max gitu ya, tinggi maksimum itu, dengan rumus P0 Y kuadrat dibagi 2G, di mana kita ubah lagi P0 Y-nya itu kan P0 sin ya. P0 sin berarti P0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kalian bisa menggunakan rumus ini untuk mencari tinggi maksimum dari sebuah benda. Kemudian kita juga bisa mencari waktu dari A ke B ke titik ini. Waktu mencapai tinggi maksimum kita bisa cari dengan menggunakan TY max gitu ya. Waktu mencapai titik tinggi maksimum yaitu P0Y per G, atau kita jabarkan P0Y nya menjadi P0 sin alfa per G ya. Selanjutnya ada juga besaran yang disebut waktu untuk mencapai titik terjauh, ataupun bisa disebut lama waktu benda di udara. Jadi gini, ketika sebuah benda gerak parabola ya, titik terjauhnya adalah dari sini ke sini, dari A ke C. Jadi titik terjauhnya itu dari A ke C gitu ya. Nah, maka kita bisa cari dengan menggunakan Tx max gitu ya. Ini kan X max-nya di sini kan. Tx max sama dengan 2 kali Ty max yang tadi ya. 2 kali Ty max gitu ya. Kan ini 1 nih ke sini. Maka di sini 1 lagi berarti 2 kan. 2 dikali Ty max, di mana 2 dikali P0 sin alfa per G. Kemudian terakhir kita bisa mencari jarak terjauh, jarak dari A ke C menggunakan rumus apa? Itu ya, menggunakan rumus X max, di mana di sini X max itu P0x dikali Tx max ya. P0x kita tahu bahwa P0 cos alpha. Tx max-nya adalah yang ini. Gitu. Maka kita ganti menjadi 2 P0 sin alfa per G. Maka P0 dengan P0 kita kalikan menjadi P0 kuadrat. Kemudian cos alfa dikali 2 sin alfa berdasarkan identitas nanti kalian cari sendiri, trigonometri, adalah dimana cos alfa dikali 2 sin alfa sama dengan
sin 2 alfa. Maka menjadi, ini kan udah pi kuadrat, pi0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini untuk mencari jarak terjauh dari sebuah benda yang bergerak secara parabola. Oke ya. Untuk pengaplikasian dari rumus-rumus ini nanti saya akan bahas di video yang lainnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sehat selalu semuanya.